Je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Toi tu planes, planes, planes que la nuit, que la nuit. Tu crois que j'ai... What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Dari Malang ke Surabaya, biar cepat naik taksi. Siapa bilang orang gajian gak bisa kaya, asalkan hemat dan berinvestasi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Indah Logistik dan Harmoniaga menghampiri ruang dengar Anda dan juga ruang-ruang Anda lainnya dimanapun berada. Saya Hendriko sebagai host hari ini didampingi 3 narasumber yang insya Allah akan memberikan kita inspirasi terkait dengan peluang bisnis dan peluang-peluang lainnya tentunya, terutama peluang bisnis usaha jasa kargo semudah tersenyum. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, kita hari ini kedatangan 3 narasumber yang sangat tentu menguasai bidangnya ya, terutama di bidang kuliner nih. Nah, di sini sudah ada Ibu Nurhayati di pojok sebelah sana sebagai owner Tasoso News. Tasoso News. Tahu Basoso pasti news. Wow, nanti kita kenalan ya. Dan di tengah juga ada Ibu Inta. Beliau adalah owner dari Risol Madim. Risol Madim. Wah, kita pengen tahu nih risolnya seenak apa. Tapi kalau risol nggak bisa diceritain, Harus bisa dicobain. Iya. Kita kenalan juga nanti dengan Ibu Inta. Dan di sebelah kiri saya adalah Kepala Cabang Indah Logistik Kota Bandung, Pak Supriyono. Nanti kita akan kenalan juga. Oke. So, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, saksikan terus, pantengin terus inspirasi bisnis dan juga peluang bisnis lainnya bersama Indah Logistik dan Harmoniaga. Di sesi hari ini kita akan kupas tuntas itu semua. Oke. Selendang sutra dari negeri jiran, cantik dipakai istri rupawan. Rindu hati indahnya kesejahteraan, marilah kita saling apa? Senyum. Saling bergandeng tangan. Kenapa? Gandeng tangan dong. Ini saya mau ngetes nih, ibu-ibu ini bisa pantun gak sih? Pak Supriyono bisa pantun gak? Alhamdulillah tidak. Ya. Cukup Pak Hendriko aja. Gitu ya. Iya. Oke. Kalau begitu saya coba satu part lagi sebelum kita nanti masuk ke Bu Nurhayati untuk introducing buat kita semua. Kalau ada baju batik, buat apa beli kain? Kalau ada Indah Logistik, buat apa pilih yang lain? Tepuk tangan dulu dong. Oke, Bu Nurhayati, kenalan dong. Nama, mungkin juga asal ya. Dan latar belakang kenapa harus memilih usaha ini di tengah banyak pilihan usaha-usaha yang bisa Ibu geluti. Apakah latar belakang karena hobi, karena kepepet, ada loh the power of kepepet akhirnya jadi mata pencarian gitu ya. Atau karena memang nggak tahu lah pokoknya itu. Ada juga karena COVID kemarin itu ya. Nah, intinya apa sih yang membuat Ibu terdorong, termotivasi untuk mencari fulus dengan berwirausaha? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati, itu aja. Kalau kepanjangannya Nurhayati. Gitu. Udah berapa harokat itu? Kalau tahu lagu itu siapa penyanyinya, ketahuan umur berarti. Iya. Pasti Anda tahu ya.
Alhamdulillah, kodarullah saya owner dari Taso Sonyus atau tahu bakso Sonyus, so pasti nyus. Awal bukan nama saya Mawar, awalnya coba-coba ya. Awalnya emang pengen produk yang di lapangan itu kan kebanyakan tanpa menyebut merek ya. Kayak makanan frozen itu sosis, nugget dan yang lain-lain itu kan identik dengan penyedap atau pengawet yang tambahannya mungkin terlalu banyak untuk ukuran anak-anak mungkin ya. Makanya saya pingin produk apa yang kira-kira itu nggak bisa dinafikan kalau produk saya itu tanpa pengawet, karena mungkin dari apanya ya. Mungkin kalau misalnya nugget, kadang kan saya bikin nugget juga dari panirnya mungkin juga udah ada dari sananya. Tapi intinya produk saya itu tanpa tambahan bahan pengawet. Itu gitu. latar belakangnya, Jadi karena selama ini banyak makanan yang mengandung banyak bahan pengawet. jadi, Dan Taso Sonyus lahir untuk mengurangi bahan pengawet atau tanpa bahan pengawet. Iya, tanpa pengawet tambahan. Jadi tanpa pewarna tambahan, tanpa vetsin, tanpa pengawet dan pewarna tentunya. Makanya tagline-nya juga pilihan ibu cerdas. Jadi kalau ibu cerdas, milih aja yang aman bagi anak-anaknya. Kalau nggak cerdas, berarti nggak beli produk saya gitu. Jadi tagline-nya itu gampang. Itu kan gini ya. Itu kan makanan ya Bu ya. Ada dulu waktu di narasumber sini juga, kenapa kamu usaha ini? Aduh ya, saya tuh pengen banget makan ini tapi susah banget nyarinya. Akhirnya udah saya buat sendiri dan ternyata enak. Akhirnya direkomendasikan untuk dijualan. Nah, gara-gara itu akhirnya dia jualan. Gara-gara tadi itu nyari tuh makanan susah. Nah, Taso Sonyus, apakah itu juga latar belakangnya atau ada latar belakang lain kenapa akhirnya berjualan Taso Sonyus? Selain tadi untuk dari sisi kesehatan ya, atau tanpa bahan pengawet, apa yang membuat ibu milih? Mungkin mirip itu ya, awalnya ingin menjaga anak dan keluarga saya sendiri. Terus kalau di pengajian atau pertemuan-pertemuan dengan teman-teman kan ngobrol, jangan anti loh bekal anak praktis itu, enggak nugget atau sosis gini-gini, saya produknya gini, nerima pesanan loh, kayak gitu awalnya kan. Jadi lama-lama dari untuk keluarga sendiri, tentunya ke teman-teman paling WA grup gitu. Kalau untuk di online, karena saya mungkin udah agak gatek gitu ya, jadi kadang ada yang pesen kapan baru dibuka di Facebook kapan, jadi ada pada mengecewakan. Mungkin nanti teman kemarin itu karena kesibukan ngolah bakso atau bisa jadi karena super bos gitu ya, dari belanja sendiri kan gitu. Jadi ada sih yang bantuin tapi cuma kayak anak, suami kayak gitu. Tapi tetap sama-sama dinilai dapat gaji per kilo berapa gitu. Karena suatu saat khawatir kalau ada pesanan banyak, saya nggak bisa ngitung estimasinya nih gitu. Kalau ngaji ke orang gimana perhitungannya, jadi ke anak juga tadi bikin sekian kilo loh dek, segini. Berarti tadi kan awalnya ingin menyajikan makanan sehat nih buat anak dan keluarga ya. Terus tiba-tiba sajian makanan itu diminati oleh teman-teman gitu ya. Jadilah jualan. Begitu betul. Nah kan ini juga ada orang, aduh enak sih, tapi gua nggak punya hobi jualan. Aku tuh nggak punya bakat jualan gitu. Terus gimana mau jualan gitu? Banyak orang punya kemampuan bikin kue, masak segala macam, tapi nah, apakah hobi jualan itu sudah ada dari dulu atau? Justru saya sebaliknya dari dikotomi seperti itu. Kalau orang kebanyakan gini, banyak teman-teman pinter bikin bolu, pinter masak, tapi nggak pernah jualan karena saya malu mau nawarin, saya nggak bisa ngehargain. Kalau saya sebaliknya, basic saya itu di awal pinter jualan, bukan pinter sih, hobi jualan. Jadi daripada ngambil ke orang lain, reseller paling dapat berapa. Jadi dengan istilahnya sekarang mah nggak ada yang susah, nggak perlu lulusan apa-apa juga. Di YouTube bisa, nanti dimodif aja. Iya, jadi awalnya bukan orang hobi makan, bukan orang hobi masak, hobi cuma jualan justru pengen ditambah kepedulian menjaga makanan yang sehat buat keluarga. Jadilah cuan. Wow, keren banget, dahsyat. Makanya pantengin terus sih. Ini banyak latar belakang yang nggak masuk akal loh. Ujung-ujungnya jadi cuan gitu. Oke. Ditahan dulu Ibu, sebelum saya ke Bu Intan nih, saya tanya terakhir. Mulai tahun berapa nih usaha?
2019 18 akhir lah mau ke 2019 18 hari itu awal-awal menjelang Iya. Covid ya. Iya, iya. Oke, nanti kita ceritain di masa Covidnya. Tapi saya ingat, kenapa namanya Sonyus? Jadi kalau dulu itu, kalau umuran kita atau saya ya, kan terkenal itu yang bapak siapa yang udah meninggal itu loh, yang suka Mak News. Kalau makan apa enak Mak News gitu loh. Yang di TV itu udah meninggal, bapak orang Jawa. Jadi pokoknya dia setingkat kayak Bu Bida Suditomo apa. Pokoknya setingkat itu. Jadi, perlu diabadikan tuh. Kayaknya news itu udah nggak terkatakan enaknya gitu. Jadi Taso tahu bakso, Sonyus. News Mak News gitu. Sonya Karena ya so pasti news gitu. So pasti news. So pastinya. Karena kan itu digorengnya itu sebenarnya pakai kocokan telur dulu gitu kan. Jadi gitu. kayak misoa. Kalau yang nggak suka telur, kocokan tepung tapi encer. Jadi Oke, kalau nanti kita kebanyakan- masuk ke sesi Iya. berikutnya untuk keunggulan produknya. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Nurhaya. Nanti kepanjangan dikit ya nama harokat ya. Pemirsa di rumah, kita sudah dapatkan latar belakang dari bisnisnya Bu Nurhayati, luar biasa ya. Kan nggak nyangka tuh, orang hobi jualan nggak bisa masak. Tapi hobi jualan ditambah bisa masak jadi cuan. Ya ini penting, tapi memang juga harus punya latar belakang yang motivasinya kuat ya, menjaga kesehatan, menyajikan makanan yang sehat buat keluarga, itu juga penting. Maka bukan hanya sehat untuk keluarga, tapi juga sehat untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Keren kan? Yuk kita berikutnya kenalan sama Bu Inta, owner dari Risol Madim. Apa itu? Tanya aja langsung orangnya. Bu Inta, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Langsung. Risol Madim itu singkatannya dari Mama Dimas. Mama Dimas. Dimas anak pertama, kedua, ketiga. Anak tunggal. Anak tuh. Jawabannya salah. Pertanyaan saya salah. Anak tunggal. Jadi dari TK, SD, SMP dipanggilnya Mama Dimas. Jadi mamas dong, mamas. Mama Mama Dimas. Dimas. Jadi saya sendiri justru tidak bisa masak awalnya. Sama dong ya. Sama. Oh. Jualan hobi. Oh, Cuan. cuan. Jadi karena gini, sekolah anak saya sama sahabat saya itu kan bareng gitu kan, sering mampir ke rumah sahabat. Terus kebetulan sahabat ini jago masak. Mau masakan apa aja enak gitu kan. Sambil menunggu anak pulang sekolah gitu kan, kita ngerumpi di dapur nih sambil masak. Terus keidean gimana ya kalau kita cari tambahan uang gitu kan. Emang kurang ya? buat shopping yang lain gitu. Tambahan shopping berat ya. Sama skincare ya. Iya gitu. Jadi learning by doing lah sama temen itu gitu kan. Kita mulai terima orderan gitu. Tapi qadarullah di tahun 2017 awal temen itu pindah ke Jakarta gitu. Terpisahkan lah ya. Terpisahkan. Terus idenya untuk jualan bareng ya tambah tuh gimana? Awalnya gini, jualan aja yuk buat nambah-nambah gitu kan. Terus ayo yuk hari ini masak apa? Yuk kita posting di WhatsApp group atau di status gitu. Alhamdulillah ada gitu pelan-pelan gitu. Nah semenjak sahabat pindah ke Jakarta, ya sempat vakum kan. Tapi dimotivasi terus tuh sama beliau, tetap jualan harus bisa gitu kan. Akhirnya pilih tuh dari berbagai menu yang dulu kita jual kan. Terpilihlah risol gitu. Tadi berarti banyak, bukan hanya risol aja ya? Ada pizza, ada spaghetti. Itu diolah sendiri? Diolah sendiri, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng ya, bahan Bareng-bareng. baku, bahan mentahnya sampai jadi siap saji itu di sendiri. Sendiri gitu. Jadi awal mulai ngerumpi ya. Ngerumpi. Ngerumpi aja bisa jadi cuan. Jadi cuan. Ah itu ngerumpi yang positif tuh. Ya, benar tuh. Iya. Terus tapi kan nggak ujuk-ujuk begitu kan gitu loh. Ujuk-ujuk gimana? Nggak, maksudnya ujuk-ujuk jualan gitu kan, mungkin dari ide itu ada proses. Oh iya, ada proses. Jadi kan pas misalnya bikin pizza nih, terus kayaknya nih enak nih pizzanya, kita ini yuk coba pasarin. Aku terus nih risol kita pasarin aku gitu kan. Begitu. Pasar ini kemana? Di status WhatsApp aja dulu. Oh, nggak status ngelapak WhatsApp. di pasar pagi gitu. Enggak. Status WhatsApp, terus WhatsApp group gitu kan. Nah begitu sudah pindah, akhirnya saya dapat motivasi, support untuk bikin sendiri, akhirnya bikin sendiri. Nah itu untuk perlengkapan segala macam memang yang udah ada di dapur aja ya? Modal. Oh, beli juga ya? Iya, beli gitu.
tadi latar belakang itu tuh dan 2017 akhir ya. Awal 2017 awal kan terpisah nih, jadi sempat tidak jualan bareng lagi. Mulai lagi kapan? Di pertengahan 2017. Di pertengahan 2017. Oh berarti nggak lama ya vakumnya ya? Nggak lama. Gitu. Karena Tapi trial dulu kan, Oh. trial dulu nih nanti mau rasanya apa yang akan di launching risolnya gitu. rasa apa? Rasa yang pernah ada. Udah kuduga. Kalau awalnya dulu sama temen hanya satu rasa. Apa? Jadi Rasa rindu. Benar. Biasanya saya begitu sekarang kan. Oke. dulu tuh rogut ayam sayur. Oh gitu. Jadi isinya itu resolusi Dulu, itu. tapi begitu saya usaha sendiri, saya coba dengan ada rasa keju, ada carbonara. Ada Emang berapa orang sih sebelumnya? Kok Berdua. tiba-tiba langsung berdua. Berdua. Jadi pas sendiri mulai explore nih beragam Explore rasa. gitu. Itu ada yang komen gak sih di awal itu? Kalau Ada. jualan sih gitu kan lo udah cukup gitu, mobil punya, apartemen ada. Amin. Enggak sih, cuman komentarnya ya kenapa sih harganya biasanya Oh, harganya, gitu, nggak ada bagaimana? kaget tuh waktu Bu Inta jualan gitu kan? Kaget, karena kan kalau saya bahannya kan semua premium gitu ya, jadi nggak yang apa ya beli kemasan yang Selain udah dibuka jualan gitu. risol ini ada jualan lain nggak sih? Yang orang tuh udah tahu kalau Bu Inta tuh emang tukang jualan gitu. Jadi spesialisnya memang turis, Apa tuh? tukang risol. Oh. Saya pikir turis wisatawan gitu. Iya. Tour guide gitu ya. Tukang risol. Oh jadi Mama Dimas turis ya? Turis. Tukang risol. Jadi kalau ingat risol ingat Mama Dimas. Ya, Jadi kalau makan risol ingat. Mama Dimas. Turis. Jadi konsisten nih, hanya risol aja sejak mulai sendiri ngelola usaha ini fokus di risol aja. Dari 2017 sampai sekarang risol. Risol aja, nggak ada yang lain. Nggak ada. Kenapa? Suka aja. Oh, emang hobinya makan risol? Anak saya hobi makan risol. Emaknya? Ya juga suka. Jadi yang hobi anaknya, yang jualan Ibunya. ibunya? Iya. Oh, support dari keluarga, suami atau keluarga terdekat untuk dari mulai proses. Tadi kan tadi super boss ya, ada super boss ya. Super Ini boss. super mom jangan-jangan nih. Betul, karena dari beli bahannya sendiri, Hmm. bikin kulit sendiri, tapi support dari anak dan suami ini nanti misalnya orderan lagi banyak, anak bantuin manir, nanti suami bantuin packing. Oh gitu. Saya testernya aja, tester. Boleh. Oh nggak enak, 10 biji nggak enak. Nah ini pemirsa, jadi jangan khawatir ya. Sebenarnya ide bisnis, inspirasi bisnis itu datang bukan dari sesuatu yang normal ya. Kadang nggak normal, dan arti nggak normal tuh ya lu nggak pernah nyangka gitu loh bahwa itu nanti akan jadi cuan, akan jadi bisnis gitu kan. Bahkan di saat kita harus sendiri pun bisnis tetap jalan. Dan pada akhirnya memang harus milih mana yang expert ya, yang kita kuasai, yang akhirnya menjadi identitas Mama Turis. Mama Mama Dimas. Dimas. Mama Dimas. Tukang Mama risol. Turis. Karena tadi tukang risol. Nah, kan keren kan? Saya baru lihat loh ada mama tukang risol. Iya kan? Tukang gorengan gitu. Tukang risol. Oke, nih. Kan namanya teman-teman kan ada mama sosialita ya, ibu sosialita. Pernah malu gak sih? Masa udah ini kok tukang risol gitu? Enggak sih, kadang kalau kasih syuting anak saya bawa. Begitu jualan juga? Iya, awalnya tester dulu, terus banyak yang order. Emang hobinya jualan nih? Ya, betul. Ini meja kalau ditulisin dijual ini. Di otaknya kayaknya ya. Iya. Jadi memang sama ya Bu Nurhayati Bu Ita itu. Kalau dipanggil berarti Mama Dimas aja. Mama Dimas. Mama Dimas itu kalau itu tadi Umi Sonyus. Adam. Oke, kirain Sonyus. Umi Adam. Iya. Umi Adam berarti Manya Adam ya. Iya. Iya. Jadi memang antar belakang mirip-mirip ya, hobi jualan, tadinya memang nggak bisa masak. Bukan, awalnya hobi duit. Iya, ini sama. Hobi itu Mama mana nggak kenal duit? Iya. Betul. Kacau dunia kalau mama nggak kenal duit. Iya. Jadi emang itu, dan itu kan nggak pernah nyangka awalnya bakal jadi cuan ya. Itu sesuatu yang mungkin Iya, awalnya iya, nggak. iya. Kan benar sih, ide bisnis yang bagus itu ide yang dijalanin bukan yang dipikirin gitu ya. Ya cuma dipikirin, Exact. diskusiin gitu. Tapi benar ngerumpi jadi bisnis. Jadi ya. berteman juga harusnya yang bisa menghasilkan uang. Jangan Oh, cuma gitu. buang-buang uang. Oh gitu, gimana Iya caranya? dong. Ya itu kan dengan bisnis bareng. Oh, Gitu. nongkrong sama Mama Dimas sama Betul. Mama duit.
Kalau nongkrong sama Mari Bas bukan ngasilin duit, malah ngeluarin duit, belanja teori risolnya mulu. Di prospek mulu. Di prospek. Oke, latar belakangnya luar biasa teman-teman semua. Saya bilang tadi bahwa ide bisnis sebenarnya nggak jauh-jauh. Kadang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di handphone kita, di genggaman kita. Yang penting salah satu caranya adalah datangin terus nih, ya. Talk show-nya kita bersama Harmoniaga, yang insya Allah setiap bulan akan kita hadirkan di ruang-ruang dengar Anda dan di ruang-ruang apapun di mana Anda bisa menyaksikannya. Thank you Bu Ita, Bu Nurhayati untuk introduksinya. Kita ke narasumber yang ketiga, Pak Supriyono sebagai Branch Manager Indah Logistik Kota Bandung. Langsung aja deh. Siap, terima kasih Pak Hendriko. Selamat sore sahabat Harmoni. Perkenalkan, nama saya Supriyono, biasa dipanggil Supri, selaku Brand Manager Indah Logistik Kargo di cabang Bandung, tepatnya berkantor di Jalan Gede Bage nomor 165. Untuk sedikit kilas dari Indah Logistik Kargo, kita udah tersebar di seluruh Indonesia, udah ada 300 lebih cabang yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Ya, Sabang sampai Merauke, bahkan yang paling ujung atau bagian paling barat juga udah ada semua, dengan kendaraan 2000 unit milik sendiri dari Indah Logistik Kargo. Darat, laut, udara? Darat, laut, udara. Armadanya? Armadanya ada untuk yang darat. Darat itu kita kuat di Sumatera, Jawa, sampai Denpasar atau Bali, NTB, Pak Hendriko kita. Terus untuk layanan laut juga kita sampai ujung timur juga kita layanin, bahkan ke Papua bisa. Untuk layanan udara juga sampai ke luar negeri atau internasional juga kita melayani, dan masih banyak layanan-layanan lain untuk mensupport jasa logistik distribusi dari first mile sampai last mile, baik B2B atau B2C, baik perorangan atau door to door service ya? Door to door service. Indah Logistik sendiri berdiri tahun berapa sih? Tahun 2011 ya? Itu berawal dari tahun 2000-an, yaitu owner tunggal Bapak Haji Arizal Aziz. Itu tahun 2000-an di daerah Sumatera, tepatnya Pekanbaru. Tapi Bapak Arizal Aziz ini aslinya Padang Pariaman, bergelut dari orang Sumatera Barat ya? Iya benar, dari Indah Travel atau jasa barang travel. Berangsur-angsur mengembangkan dengan kiat kerja keras dan kemauan dari beliau. Alhamdulillah masif di tahun 2011 sampai sekarang, yang mana udah tersebar 300 lebih cabangnya dan tersebar sampai pelosok untuk mensupport pendistribusian barang dari customer atau pelanggan. Apa yang melatar belakangi Indah Logistik harus hadir di tengah-tengah masyarakat saat itu? Saat itu untuk merespon, melihat kebutuhan dari masyarakat dengan hati nurani untuk membantu, untuk bisa membantu seluruh Indonesia dan bisa menjadi logistik yang andal dan terpercaya, yang dengan visi misinya bisa terkemuka sampai Asia Tenggara. Internasional ya? Internasional. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Indah Logistik. Iya, itu perusahaan gue juga. Iya, saya sengaja ngundang para cabang Bandung ini karena kan udah lama nih. Dulu di tahun 2023 awal saya sering undangnya. Nah, sekarang saya undang lagi di pimpinan cabangnya supaya teman-teman di Bandung, Jawa Barat dan pada khususnya ya yang mungkin mau tahu tentang Indah Logistik Kota Bandung, nanti bisa kontak aja ya Pak Supriyono. Tapi nanti Pak Supriyono kita masih banyak diskusi lagi. So, masih di rumah jangan kemana-mana. Perkenalan singkat kita dengan 3 narasumber sudah kita dengarkan bersama. Yang kita dapatkan dari kenalan di sesi pertama ini, ide bisnis bisa datang dari mana saja dan kapan saja, bahkan dalam keadaan tidak normal sekalipun. Yang penting setelah ide itu ada, kita kembangkan, kita praktekkan di lapangan supaya bisa menjadi cuan gitu, ya kan? Oke, tepuk tangan lu buat 3 narasumber kita di sini bersama ini. Kita ikuti informasi berikut ini.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Dapat apa aja sih rangkaian anti-aging? He said, "Excuse me, beautiful." I said, "Aw, shucks." And then he asked, "Well, hey, wanna grab lunch?" Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling and I don't know why, but I won't fight these butterflies. 'Cause I'm all about him, 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 and he's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about nobody.
Ikan sepat, ikan gabus, Cakep. ikan patin dimakan itik. Cakep. Kiriman cepat dan hemat fulus, paketin aja sama Indah Logistik. Iya. Kembali bersama kami Indah Logistik dan Harmoniaga membersamai ruang dengar Anda pada hari ini dan ruang-ruang lainnya. Mari kita lanjutkan diskusi kita tentang inspirasi bisnis, peluang bisnis bersama 3 narasumber kita yang luar biasa dengan tema buka usaha jasa kargo semudah tersenyum. Loh, Pak, gimana caranya buka usaha jasa kargo semudah tersenyum? Coba senyum dulu. Harus pakai pantun dulu. Awas ya, kalau sudah saya pantunin wajib senyum ya pemirsa di rumah ya. Gadis Minang berbaju kurung, Cakep. belum menikah anak juragan. Cakep. Tiada tenang hati yang murung, Asik. senyum dan doa bawa harapan. Yeah. Mana senyumnya? Katanya tunggu dipantunin dulu baru senyum. Masya Allah. Jangan tunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah, insya Allah kita dan orang-orang yang melihat senyum kita akan bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Jadi apa sih maksudnya nih? Sebelum kita lanjut ke sesi kedua tentang inspirasi bisnisnya, buka usaha jasa kargo semudah tersenyum nih, para ibu-ibu dan pemirsa di rumah semua. Yang pertama, Anda nggak harus beli mobil banyak untuk ngirim barang sampai ke luar kota. Yang kedua, nggak perlu nyiapin cabang yang di seluruh Indonesia, nggak perlu juga bikin sistem yang harganya super duper besar mahal. Jadi cukup punya kantor ukuran 3x3, ada parkir, Anda sudah punya usaha jasa kargo, cukup Indah Logistik yang menjadi mitranya, Anda sudah punya usaha jasa kargo. Sesimpel itu. Dan hemat. Profitnya luar biasa, Anda bisa dapatkan komisi sampai dengan 20% untuk tingkat kecamatan di mana Anda bisa menjadi mitra franchise kami Indah Logistik, dan komisi sampai dengan 45% untuk tingkat kota dan kabupaten untuk mitra franchise Indah Express. Jadi tunggu apa lagi? Anda yang bingung mau usaha apa, ya modal pas-pasan tapi pengen cepat dapat cuan, Indah Logistik mitra terpercaya untuk Anda semua. So tadi kita udah ke Bu Nur Hayati ya, ke Pak Supri. Siap. Pak Supri, apa sih keunggulan Indah Logistik ya yang perlu diketahui oleh pemirsa nih? Kenapa orang harus kirim sama Indah Logistik? Ya, Indah Logistik ya, kita emang spesialis jasa. Kalau dibilang sih jasa kargo. Yes. Kargo itu identik dengan barang besar gitu ya. Yeah. Padahal kita 1 kilo pun siap kirim. Wow, Kita 1 bisa kilo melayani, siap kirim. itu salah satu keunggulan bahwa terlihat besar, barang fokus besar, tapi 1 kilo kita bisa melayani. Kedua, kita tersebar di seluruh Indonesia yang tadi udah kita bahas sedikit, dari Sabang sampai Merauke. Kita cabang fisiknya ada, bukan hanya vendor atau lain, tapi benar-benar perwakilan Under dari Indah ya? Under Indah. Oh. Itu ada dengan ditopang ya tadi, ada mitra atau agen itu yang jadi tim support. Tapi kita 300 lebih cabang fisik tersebar di Indonesia. Oke, kalau di Bandung sendiri udah berapa agen tuh? Untuk agen mitra ini ada 43 sama perwakilan dari agen kantor itu 18. Jadi 61 61. di cabang Bandung aja. Tersebar di kota dan kabupaten Bandung. Wow, luar biasa. Itu minatnya banyak banget orang mau jadi agen ya. Minatnya trennya naik terus dan meningkat. Oh, jadi untuk di samping minat orang jadi pelanggan, orang jadi agen juga di kota Bandung masih tinggi ya? masih tinggi. Masih tinggi. Trennya masih Oke, nanti kita bicara syarat-syarat orang jadi agen boleh ya? Siap. Oke. Nah, di samping tadi kita punya jaringan, punya armada, dan punya kantor agen tersebar. Secara lead time gitu ya, atau secara, kan orang kan pengen kirim tuh pengen cepet pengen yang aman pengen yang pasti-pasti Ada nggak di Indah Logistik itu? Pasti ada dan jelas ada, tentunya dengan moto yang digaungkan oleh owner Indah, yaitu untuk memberikan kepuasan pelanggan, yaitu pertama kita memberikan kepastian bahwa kita saat melakukan transaksi juga akan diinfo bahwa lead time-nya nih akan sampai estimasi sampai dooring ke alamat itu berapa hari. Sampai alamat ya? Sampai alamat itu juga dari customer bisa tracking di sistem, karena kita juga terintegrasi dari transaksi itu sampai diterima customer, bahkan kita. Jadi online tracking? Ya, online. Yes. Itu ada di www.indahonline.com. Terus untuk tadi sudah yang jelas, terus kita juga memastikan keamanan. Tentunya tadi kepastian waktu sudah, kita juga menjamin karena barang ini amanah ya, ini bukan barang Indah tapi amanah dari customer, kita akan menjaga sebaik mungkin terkait
sisi keamanan dari barang tersebut atau barang customer. Terus Yang ketiga tentunya informasi cepat. informasi cepat. Apa itu maksudnya? Kita memberikan informasi cepat, baik ada keluhan customer atau apapun, kita akan selalu memberikan, mengupdate dari tracking. Kita bisa memonitoring dan melayani sepenuh hati ke customer. Konsumen bisa nggak ngecek sendiri? Bisa, Sangat bisa, ya? sangat bisa. Jadi di saat kita melakukan transaksi, kita ada nomor resi atau ARV bill yang mana itu bisa dicek di Indah Online atau di sistem. Customer bisa nih pergerakan dari transaksi cabang asal, terus dalam perjalanan atau sudah sampai tujuan, cabang tujuan sampai diterima customer. Bahkan foto penerima pun juga kita bisa tampilkan. Oke, kan tadi kepastian, keamanan, informasi ya sebagai motonya Indah. Nah, di tengah-tengah persaingan bisnis, terutama tren penjualan berbasis online, ini kan juga menjamurnya usaha-usaha jasa kurir ya. Iya. Nah, Indah sendiri di dalam proses penyebaran marketnya itu sudah mengikuti belum? Katakan sekarang kan banyak trennya itu daring ya, orang mau jual beli itu berbasis online segala macam. Di mana posisi Indah di tengah-tengah tren penjualan berbasis online ini? Ya dengan masifnya kompetitor dan lain hal ya tentunya kita adaptasi. Kita bisa mengikuti zaman yang mana kalau kita tidak adaptasi tentunya akan kalah dengan zaman sendiri. Kita dari media online, kita dari sosmed dan lain, kita terus untuk menggalakkan atau menggiatkan bahwa menggaungkan Indah Logistik Cargo ini ya emang layanan tepat dan kita selalu mensupport ke seluruh Indonesia. Oke. Selain harga, apa yang biasanya menjadi penentu kenapa orang harus memilih Indah? Kita layanan, Yes. kita untuk mengakomodir customer tentunya kita banyak layanan baik ya darat, laut, udara, tentunya ada juga layanan motor atau towing. Jadi banyak pilihan dan kita tersebar sampai pelosok yang mana belum tentu kompetitor lain bisa sampai ke pelosok sampai ke kelurahan, desa yang terpencil pun kita support. Harga Indah kompetitif masih? Sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Ada promo diskon ya? Ada promo diskon. Nanti kita sampaikan. Baik, ini tadi kenapa orang harus kirim barang sama Indah. Tadi Pak Supri sebagai branch manager Indah Logistik Cargo di Kota Bandung sudah menjelaskan. So, Anda yang sudah menerima informasi ini jangan ragu lagi. Silakan datangi outlet, kantor atau geng kita yang dimana Anda juga bisa order jemput bisa ya? Bisa. Door to door service. Jadi yang sibuk-sibuk, yang mungkin sangat toksik banget dengan aktivitasnya, serba nanggung, kalau ditinggal juga jadi masalah, udah telepon aja Indah. Ya, cukup Anda yang di rumah, biar Indah yang kirim barang gitu kira-kira ya. Betul, Bapak. Aku bantuin barang dia nih. Oke, kita lanjut ke Bu Indah. Kenapa orang harus beli risolnya Bu Indah? Yang pasti. Konkret ya, jangan hoak. Ya. Bahannya premium. Oh, itu maksudnya premium bensin? Premium itu. Udah nggak ada nih pertanyaan sekarang. Jangan botol, ntar gue lempar botol gitu. Gimana? Jadi bahannya premium, yang enggak kemasan kiloan, kan suka ada tuh yang di kilo-kilo. Bukan yang curah gitu lah. Bukan yang curah. Pemirsa tuh harus beda. Nanti mama doang yang tahu dia tuh. Jadi bahannya emang bukan KW lah ya. Bukan KW, tidak memakai MSG. Lalu rasanya unik-unik. Oh, itu unik gimana? Rasanya ada carbonara, ada keju. Itu kan biasanya kalau risol dominan dengan risol sayur. Ini pokoknya dijamin unik. Oh gitu. Rasanya. Oh berarti kalau di Indah multi servis, multi rasa. Ini udah ada yang digoreng, bisa dicoba. Bener-bener bukan hoak. Lalu untuk pembuatannya digramasi. Maksudnya? Jadi semua dari kulit proses pembuatan kulitnya digramasi, ditimbang gitu ya, digram. Oh ada ukurannya. Ya betul. Terus itu. untuk isinya juga dari satu risol ke risol yang satu lagi jadi itu sama. terukur ya? Terukur. Oh, Gitu. Nggak ada beda antara isi risol yang satu dengan over, sama. gitu, Ya, ada yang gitu. kurang, ada yang lebih. Gramasi. Isinya juga digramasi. Digramasi. Kentangnya potongannya berapa butir gitu. Oke, ditimbang lah gitu ya. Ditimbang, jadi Ya. stabil gitu untuk rasanya, untuk beratnya, isinya semua sama. Bener-bener takarannya tuh dijaga banget ya. Betul. Lalu menjaga untuk kestabilan rasa ya. Ya betul. Untuk kemasannya kita diplastikin satu-satu. Satu-satu. Kenapa nggak ditempel bareng-bareng? Karena kan kalau di frozen nempel. Oh gitu. Jadi untuk memudahkan bisa digoreng sesuai kebutuhan. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau di frozen dan nempel nanti takutnya malah nggak utuh ya ketika di. Ketarik nanti Ketarik, nempel ya. Betul, itu. Jadi dia emang siap tinggal goreng.
praktis, tinggal goreng aja. Selain tadi rasanya unik, tentu orang juga kan, aduh, gue pengen makan ini, tapi bukan cuma unik, gue lapar banget nih, bisa ngenyangin gak sih? Makan satu aja udah jamin kenyang. Bener. Kalau saya sih jualan, saya pengen biar 5 biar kenyang. Kalau satu udah kenyang, nggak beli lagi. Kan dalam kemasan. Oh, dalam kemasan. Maksudnya saya toples kenyang ini. Pemirsa, hati-hati jangan terkecoh, orang jualan gitu. Satu kenyang, berarti satu toples. Bisa aja, Oke, tadi kan ini kan perlu dong testimoni nih. Testimoni dari teman-teman dan segala macam, atau orang nggak dikenal yang lebih jujur. Biasanya dari pelanggan. Iya, dari pelanggan. Ya, maksudnya dari pelanggan tuh yang pernah nyobain. Yang paling testimoni paling berkesan menurut Bu Intan nih selama pelanggan beli ini, yang paling berkesan nih. Jangan ada ketika testimoni itu berkesan kan GR tuh. Iya. Terbang tuh. Yang pasti ada rasa ada harga katanya. Ada rasa ada harga. Maksudnya jadi harganya rasa menurut harga nih. Gimana ya? Harga nggak bisa dibohongin gitu. Tidak bisa dibohongin dengan rasanya. Kalau ini ada harga ada servis sih. Kita kayak gini aja. Ada rasa ada harga. Ada harga. Jadi maksudnya ada rasa ada harga itu kan banyak yang bilang risolnya saya dikirim gitu, karena dibandingkan dengan rasanya. Dibanding dengan risol yang lain, misalnya yang di luaran nih gitu kan, karena rasanya juga kan kita beda. Iya, artinya bahannya kan beda. Mahal itu kan karena tadi harganya nggak sebanding dengan rasanya nih. Kalau dibanding dengan risol yang lain kan relatif ya, karena kan beda olahan, beda bahan, pasti beda rasa. Nah, ketika orang beli dengan harga yang menurut dia tuh nggak pasaran, tapi rasanya emang juga nggak pasaran, nanti rasanya, saya kira tuh balance ya. Balance. Jadi yang paling berkesan dari testimoni pelanggan ada harga, ada rasa. Memang harga nggak pernah bohong ya. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kan kalau seandainya ini kan risol ini kan, mohon maaf ya, kalau cemilan terlalu berat, ya kan? Terus kalau mau dimakan buat makan berat, nanggung gitu loh. Nanggung. Enaknya di saat-saat apa nih makan risol ini menurut dari para pelanggan, campuran sambil ngopi, sambil apa itu biasanya? Biasanya sih untuk bekal anak ke sekolah. Bekal anak sekolah, jadi mama yang mau nganter anak sekolah repot-repot, langsung aja gue jualan deh. Sarapan di mobil bisa gitu kan? Sarapan di mobil, Yeah. tapi bukan goreng di mobil ya? Bukan. Jadi gorengnya di rumah, bawa ke mobil sarapan gitu. Nah, ini kan biasa ada topping-toppingnya nih. Ini paling enak campurannya apa nih toppingnya nih? Atau apa sih? Sausnya gitu loh. Kalau yang best seller apa? Best seller sih tergantung ini ya. Oh, jadi nggak perlu pakai tambahan lagi, makan begitu aja udah rasanya udah oke. Oh, udah enak. Kalau yang mau pedas, ada rasa pedas nggak? Nggak ada, paling ditambah saus. Sama cabai rawit. Jadi risol mercon. Risol mercon. Oke, jadi ibu-ibu, mak-mak, ya, momski yang repot buatin sarapan buat anaknya bisa nih bawa risolnya. Risol Madin. Mama Dimas. Mama Dimas. Dan memang kebanyakan pelanggan dari ibu-ibu yang biasanya menggunakan risol sebagai sarapan. Ada juga yang selain ibu-ibu kayak anak generasi sekarang milenial kayak anak kuliahan kayak gitu ada juga. Berarti emang di segala usia ya, anak-anak, remaja, dewasa, rasanya emang. Bayi juga masuk. Gimana ngomongin? Dihalusin dulu emaknya baru. Maksa banget jualan deh. Bener, bayi 8 bulan tuh bisa, udah gitu? bisa, iya, makan. Lembut ya? Lembut. Berarti nggak harus pakai gigi, dikemut juga bisa nih. Lansia juga bisa. Oke, ini kan digorengin juga tentu ada takaran dong, akur berapa lama kan itu, karena kan frozen ya. Iya, frozen. Nah, kadang-kadang kalau digoreng kurang lama masih dingin-dingin di dalam tuh. Ini gimana cara penyajian atau goreng ini? Kalau tipsnya sih biasanya kalau dari freezer kan masih beku tuh Pak ya. Kalau saya suka didinginin di suhu ruangan atau dikipasin. Biasanya dikipasin dia cepat mencairnya. Udah dingin dikipasin, tapi dingin dong. Dikipas angin aja gitu. Biar cepat cair ya. Ya, setelah udah suhu ruang digoreng kurang lebih 1 menit aja. 1 menit dengan minyak yang super panas? Sedang aja. Oh, jadi setengah ya apinya, kemudian 1 menit. 1 menit, cukup. Karena kan isiannya udah matang semuanya. Oh, isiannya sudah matang, hanya manasin dong berarti ya? Iya. Baru ditirisin minyaknya aja. Sarannya berarti minyak murni ya, minyak baru ya? Minyak baru, minyak jelantah aduh. Iyalah, nanti rasanya lain. Tambah unik itu rasanya. Iya. Ini lagi di mana nih?
Ini kebetulan pernah syuting bareng dengan anak saya, namanya Melon Tembok. Komedian. Komedian. Kenapa bang tuh dia? Saya ini pas ada di lokasi syuting dikirim nih untuk risolnya dicoba dan alhamdulillah dapat testimoninya bagus. Wah, saya mau gitu. Ada juga Cing Abdel. Oh, ada Cing Abdel. Oh, ini kalau ini Kang Odet. Kang Odet. Kang Odet juga syuting bareng sama Dimas. Gratis dong makanya. Iya. Wah, di endorse terus nih. Endorse. Alhamdulillah sih dikelilingin orang-orang baik yang mau mensupport usaha saya. Iya, orang dikasih baik lah. Oke. Nah, ini kan satu paket ini isi berapa ya? Satu paket ada yang isi 6, ada yang isi 5. Isi 6, isi 5. Kenapa beda-bedaan gitu? Dari harganya juga. Oh. Jadi tetap dengan ini yang sama ya. Besar kecil yang sama ya, cuma beda isi. Beda isi, tapi dari setiap risolnya itu digramasi isinya sama. Oh. Kalaupun ada perbedaan bentuk paling dari cara ngelipet atau ketebalan kulit kan itu handmade ya, jadi bukan dari mesin ya. Ada tebal tipisnya itu pasti nggak sama. Yang penting tadi gramasinya itu yang penting ya. Karena pernah sih beli risol di luaran ya, pas makan sekali itu banyak isinya. Pas yang kedua kali kok beda. Dari ketidakpuasan itu ya kita bikin lebih puas lagi dengan produk kita. Gitu. Puas lagi nambah. Poin plusnya itu semuanya digramasi, jadi jangan khawatir lah. Untuk rasanya hari ini enak, besok enggak, itu nggak ada istilah kayak gitu. Stabil ya rasanya ya. Stabil. Oke. Ini enaknya lagi moodnya lagi apa nih? Nah ini Cing Abdel nih, ini baik banget. Iya Bang Abdel ya. Jadi ayahnya anak saya waktu itu syuting. Ayahnya anaknya? Bapaknya belum ada. Kan di syuting. Gitu. Teman artis semua ya, Mas Dimas ya. Alhamdulillah. Nah ini konsultasi untuk kurasi dari packaging segala macam ini update terus. Update. Terus ya. Ya. Ini cara Gabung dalam menggorengnya komunitas nanti apa nih? Kenapa? Di komunitas UMKM apa nih digabungnya? Atau di bawah binaan BMD atau apa? Ikut Kosuma. Terus di komplek juga ada komunitas penjual dan pembeli di komplek gitu. Terus ikut GoFood Gretuk. Oh itu kan berarti di Kosuma ya, koperasi? Di koperasi, terus koperasi apa tuh? Kosuma. Salimah. Kosuma Salimah. Lalu nitip di kafe kopi juga. Ada juga? Ada kafe kopi sih. di Bandung tuh di Jalan Kanaikan. Oke, rutin distribusi ke sana? Alhamdulillah seminggu bisa 2 kali. Ibu bisa 2 kali. Ini ada Pak ini. Mas apa nih? Pak Idon, Hansit Irot. Oh, Pak Hansit? Hansit komplek? Dunia Terbalik, yang syuting di Dunia Terbalik. Oh, iya. Wah, berarti artis-artis semua nih yang endorse-nya. Alhamdulillah. Yang kedua, syarat penyajiannya tuh tadi gorengnya 1 menit di minyak yang panas ya. Iya, 1 menit. Jadi temani kopi boleh kopi? Boleh, kopi masuk, teh masuk. Oh gitu. Tapi jangan di tengah jalan. Kenapa? Ketabrak. Iya tuh. Saya udah lucu. Oke, aduh Bang Irot. Oh itu maknyus tuh. Oh itu risol lumer. Itu apa sih itu? Itu American Risol. Risol aja pakai American Risol. Import dari Amerika. Kejunya ya. Kayak mozzarella gitu. Jadi ini kalau risol di Amerika kayak gitu, diparut telurnya keju. Kapan ke Amerika main? Dalam mimpi. Oke, ada gambar Wanu yang tadi ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada kayaknya. Oh ini apa nih? Ini American Risol tadi ya. Ini Oh dia Risol. isinya sama tadi. Yang... Ada smoked beef, telur, keju, mayones. Oh. Itu. Cabenya. Nah ini untuk kontaknya kalau mau hubungi. Oke. Gitu. Ini WA-nya ya. Kita juga terima reseller. Oh, terima kasih. Nanti kita buka, kita bahas ya di peluang lain. Ada gambar lagi? Gambar lagi. Proses penyajiannya tadi ada menggorengnya tuh. Boleh dong. Nah, ini kita langsung praktek ya. Proses penyajian risol Madin. Video Ya. itu. Video ya? Iya. Oke. Nanti ada sesi terakhir sekaligus nanti kita promo ya. Baik, ini kalau tidak ada kita coba langsung ke. Oh ya, ini dia. Oh mana?
Ya ini, nah kan di plastik satu-satu, Oke. lalu digoreng. Oh ya, dibuka dulu plastiknya tentunya ya. Iya. Digoreng. Bahaya kalau masih dalam plastik. Iya. Digoreng. Tapi emang ide untuk diplastikin satu-satu itu cuma supaya nggak lengket aja kan di frozen ya? Karena saya kalau beli frozen food tuh suka nggak sabar gitu. Oh. Nempel kan, nempel terus udah gitu jadi jelek gitu bentuknya. Jadi ya udah diplastikin aja deh. Jadi kulitnya juga utuh ya. Betul. Terus Benar, ya. kita mau ngambil 1 atau 2, sisanya disimpan Iya. lagi juga aman. Oh, kalau dulu kan mana Iya. ya. Betul. Iya. Nah itu kalau udah keluar kejunya itu disajikan. Wah wajib coba deh pokoknya. Iya. Maknyus. Ya, alhamdulillah wajib coba, nggak wajib beli ya. Sering-sering coba gitu. Oke, Bu Ita, nanti kita masuk ke situ lagi. Kita ke Bu Nurhayati. Bu Nur, kenapa sih orang harus beli produknya? Apa tadi tuh? Pasti Taso. karena ada kelebihannya ya dari produk lain. Iya. Awalnya tuh produk saya kan ada nugget, rolade, bakso, salah satunya taso. Ternyata dari sekian banyak produk saya, yang best seller itu taso. Mungkin karena di pabrik-pabrik besar itu kan kebanyakan cuma nugget, rolade, bakso ya. Jarang gitu dari produk-produk besar yang udah beredar di pasaran itu ada taso. Adapun rasanya kata teman dan saudara itu bilangnya kok beda sih rasanya. Jadi saya bertahan di ini, yang lain sekedar pelengkap varian produk aja. Jadi gitu. ya Lebih kalau fokusnya ini di produksi. lebih diutamakan di frozen nyimpen gitu. Frozen taso ya. Kalau tahunya sendiri lebih ke tahu coklat nih, bukan tahu putih. Tahu coklat Tahu lebih coklat, gurih. Kalau lebih gurih. tahu putih itu masuknya di batagor. Batagor Nah, karena somai ya. belum ada rasa kan, jadi benar-benar disiram bumbu baru. Kalau ini kan nggak pakai cabai, nggak pakai sambal juga. Udah terasa ya. Cuma kelebihannya salah satunya saya boleh di ini ya. Boleh. Ada sambalnya. Sambal apa ya? Sambal mercon mungkin ya, suha. Oh, aduh. Gini, jadi Meleleh. bedanya kalau produk lain kan jarang ya ada pelengkap bumbu penyajiannya. Oh, itu tinggal dicampur air panas aja berarti. Apa gimana? Ininya. Jadi kalau kita pas ngegoreng ini di atas kompornya aja di pinggir katel gini, ini mateng, ini udah anget, Oh, gitu. anget. Oh, Iya. cair ya, tinggal. Kalau kita masaknya ini karena ini kan bisa dikukus, bisa dikuah, bisa digoreng. Jadi kalau misalnya ini dimasak kukus, berarti ini di atas langsungnya tumpangin aja. Ini mateng, ini udah Jadi ada 3 penyajian, bisa dikukus, dikuah, dikuah sama direbus, digoreng. Iya. atau dan digoreng ya. Jangan dibanting. Yes. Ya itu kalau nggak dibanting nggak jadi Iya, dimakan. Nah itu lebih- biasanya ini orang paling suka diapain? Dikukus, dikuah atau digoreng? Digoreng. Digoreng Digoreng. paling gurih Iya, ya. paling gurih. Nah sajian gorengan juga sama tadi, panasin minyaknya. Panas. Kalau itu kan nggak terlalu panas kalau risol ya. Kalau ini cenderung panas. Jangan ya. lebih panas. Itu kan Betul. kan ada orang ini bakso apa somai ya. Bedain bakso dengan somai apa sih? Kan ada tahu yang juga memang dipakai untuk dagang somai ya. Nah itu Oh. bedain itu tahu bakso sama tahu somai itu di apanya? Bedanya pasti di rasa ya. Kalau bakso Dirasa. lebih apa? Kalau- Lebih kental atau lebih Karena emang adonan ini bumbunya itu nyatu sama ini. Kalau siomay kan cenderung agak plain ya, nggak terlalu muncul. Kayak ini gurih gitu. lebih banyak tepungnya kalau somai ya. Iya, kalau ini ada 2 varian, daging sapi sama daging ayam. Nah, ini Dulu dibikin- pernah diisi telur kurang karena kan nggak suka telur gitu. Dulu telur puyuh ada. Yang diproduksi sekarang ayam atau sapi? Ini campur ayam Campur. sapi. Karena ada juga yang request kalau di sapi harganya berat katanya. Jadi saya ini di 20, Di-mix. harga 20 itu ayam sama sapi. Kalau sapi aja 25. Oh gitu. Oh Iya. lebih mahal ya sapi aja. Jadi, Karena kalau campuran. teman saya harga nggak masalah. Yang penting rasa. Ada yang kalangan seperti campur aduk itu. ada sapi ada ayam dalam satu olahan itu apa komen dari pelanggan? Nggak, maksudnya ini dicampur adonannya di mix. Jadi kalau di mix. ayam aja kurang gurihnya daging ayam sama sapi itu kan beda. Jadi pas saya ngegiling itu dicampur. Iya dicampur Sekian, kan, berarti ada ayam ada sapi dalam satu olahan kan? Iya. Nah apa komen pelanggan itu setelah menikmati? Disangkanya daging sapi total. Oh, lebih- Ayamnya kesilep, lebih Oh, gitu. lebih dominan sapi. Oh, Rasa gitu. yang muncul itu. Atau karena sapi lebih gede gitu? Nah itu dari bentuk fisiknya. Tapi kalau pas pembuatannya dagingnya sebenarnya sih malah justru
agak banyak ayam taruhlah, tapi sapi itu pekat Lebih gitu dominan rasanya, ya? lebih dominan gitu. Apa alasan latar belakang kenapa harus di mix gitu? Sehingga kan kalau soal harga mungkin relatif ya, karena harga ayam pasti lebih murah daripada harga sapi. Tapi kenapa menjadi Dirasa, Iya, dirasa dirasa. rasanya sapi, tapi kok harga bisa lebih murah oh, gitu. harga tetap harga Iya. sapi. Oh gitu. Tapi harga bisa beda 5.000 kan tadi lumayan. Kalau ini kan tadi ada rasa ada harga. Oh ini ada sapi ada harga. Ada rasa. Oke, berarti ini baksonya lebih ke bakso sapi meskipun ada mixnya ya. Sebenarnya adonannya sama sih sama adon bakso, cuman dimasukkan ke dalam tahu coklat. Jadi tahunya itu masuk tahu bakso. Ini sebenarnya khas Semarang. Khas Semarang. Khas Semarang kalau jual asli dikukus. Cuma kekurangannya itu bagi saya itu kalau dikukus nggak apa ya, pas masaknya gitu kurang gurih. Kurang gurih. Dicampur sama sambal seperti ini kurang dapat, kurang Kalau masuk. dikukus berarti kayak somai, Iya. kayak dimsum gitu ya. Ya. Jadi Nah ini lebih- toppingnya selain sambal apa nih yang membuat paling semuanya jadi konsumen nambahin sendiri kecap. Kalau ini kan terlalu pedas, biasanya suka ada yang ditambahan kecap. Oke, gitu. kita lihat di gambar ya. Ini packagingnya. Ini tasu Untuk apa ini? itu untuk dikirim jarak jauh minta di vakum, jadi plastiknya khusus. Oh, Plastik sealer, tuh, Pak, agak vakum. jarak jauh Iya. ya. Tapi tetap Aman itu di aman. luar suhu ruang itu sehari semalam juga aman Sehari karena semalam, ya. kedap udara. Tapi untuk apa namanya? Ini sama ukuran ya? Sama. Hanya beda packagingnya. Sama, iya. Boleh ini udah packagingnya sudah akurasinya udah lengkap ya. Ada sertifikat halal ya. Itu halalnya lama, sekarang yang ini udah baru. Ya. Udah halal baru. Ada gambar lain? Nah, ini digoreng ya? Iya, suka ada yang saya minta digoreng untuk rapat. Nah, biasanya Langsung digoreng. digoreng. Biasanya pesennya suka sejam atau 2 jam lebih awal. Kalau sudah digoreng berapa lama sih ketahanannya untuk bisa tetap enak gitu? Paling sehari sih kalau udah digoreng mah, karena biasanya orang kayak beli martabak emang mau langsung Langsung ya, jadi dinikmati. ini ya. Langsung, kalau ini bahan untuk bawaan jauh gitu. Goreng sendiri. Kalau rasa sendiri ori ya, dia tidak pedas, tidak Cenderung simpel gurih, ya? cenderung gurih. Cenderung gurih ya. Mix sama tahunya gurihnya. Oke, next. Kita beli lagi gambar ya. Ini packaging ekstra sambal goang. Apa tuh goang? Goang. Goang itu cenderung cuma cabenya cabai domba, terus didadakan goreng pakai minyak. Khas apa tuh gitu. cabai goang? Jawa Barat? Saya dapat istilah itu di sini di Jawa Barat. Kalau saya Oh. tapi di Jawa juga sama Bu sih Rina kali sambal tahu tuh goang. sambal goang, dia soalnya suka pedas. Bukan sambal tarasi, bukan sambal hijau, itu berarti goang. Oh gitu, bukan sambal mata ya? Iya. Oh, itu sambal goang. Lagi? Wow, saya ini jadi Pengen. jadi risol karena tahu. Awas aja kalau pulang nggak dicobain. Sengaja bawanya mentah, soalnya kalau bawa mateng nanti pada diem karena rasanya tak terkatakan. Iya. Nggak bisa Nggak berkata apa-apa. terkatakan gitu. terkutukan. Aduh, hari ini Bu Rina ngatengin narasumber yang bikin kita Happy ya? Biasa. biasanya tes saya yang ini narasumber. Ya. Biasa orang dagang itu pintar ngomong, Pak. Oke, lanjut. Wah, ini kemasan Biasanya untuk apa ya, hampers misalnya untuk pemateri ini nanti ada pengajian untuk Bu Ustazahnya, kemas yang ramah lingkungan pakai PPT siap, dengan harga tentunya beda karena packagingnya kan ini harganya. bisa request juga kemasannya. Ya, kalau pakai tin wool gini sama yang tadi sealer masih sama harganya, tapi kalau udah pakai PPT atau pakai kantong hampers beda. Gitu. Wow, oke. Nah, testimoninya pelanggan nih, tadi kan saya nanya ke Bu Inta, saya nanya ke Bu Nurhayat ini. Testimoni pelanggan yang udah nyobain nih tasonya Sonyos yang membuat Bu Nurhayat itu gimana gitu ya. Nah, jadi semakin pede, semakin optimis, yakin di penjualan gue laku. Apa itu? Pasti. Apa itu testimoni? Biasanya itu cenderung ke sambelnya. Oh, bukan yang tahunya? nggak bisa Jualan move sambal on aja ya. kalau gitu. Jadi ketika cocolin tuh apa ya? Pokoknya Ya, cocolin, dicolekin, iya. colekin ke sambal itu pokoknya nama, wah ini sambalnya bener-bener ini gimana caranya? Rahasia. Nah, berarti Rahasia. produk baru. Jualan tahu plus sambal. Iya.
ada temen saking inginnya selalu nikmati sambal, pesen satu apa ya, kayak botol kayak bumbu sili. Karena saya pernah gitu. makan di satu rumah makan ya, itu mereka cuma ayam, itu goreng-gorengan ya, kecil ayam gitu. Nah ternyata awalnya itu dia cuma jualan sambal, terus dia bikin rumah makan, yang di dalam rumah makan itu jualannya sambal juga gitu loh. Keren juga. Lama-lama bisa jualan sambal sonyus. Nah itu testimoninya sambalnya enak. enak. Nah ini pulang dari sini Satunya. bikin tuh sambal yang banyak. Jualan tuh nanti kalau laku royalti jangan lupa. Gampang kalau udah pikirannya cuan itu apa-apa jadi. Jadi apa? Betul. Jadi cuan. Cuma suami aja yang nggak ditukar tambah. Kacau nih Maman. Oke, nanti kita masuk ke sesi terakhir, saya bisa dipromosi ya rekan-rekan sekalian, pemirsa di rumah. Jadi memang ada banyak alasan kenapa orang harus pilih produk kita, kenapa orang harus pilih jasa kita. Satu, ya, berdasarkan dari yang saya banyak diskusi dengan pelanggan. Yang pertama, ya kita itu layak dipercaya. Dari siapa kita percaya? Ya kalau kita jasa ya kita bisa dipercaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Kalau kita dagang seperti kuliner risol atau tosu ini kan orang gue percaya nih, samping harganya memang ini rasanya juga ada gitu kan. Kadang orang udah harga mahal tapi rasa nggak ada, itu bikin kecewa. Nah yang ketiga, kalau dari sisi produk ya, dia itu mudah didapatkan karena banyak banget ya orang yang pengen tapi sulit banget dia dapetin produk itu. Nah ini nanti kita akan tanya ini sama dua narasumber kita yang jualan tahu bakso sama risol, gimana sih caranya bisa nikmatin ini risol dan tosunya kan gitu, supaya jangan keinginan cuma sekedar keinginan, akhirnya apa ya, gara-gara keinginan yang nggak terwujud dia bikin sendiri. Jadi yang jualan siapa yang beli dong kalau semua orang bikin sendiri, ya kan? Udah jangan biarin orang bikin sendiri, makanya distribusinya lebih intens ya, supaya nggak nunggu lagi. Oke. Dan jangan lupa bisa di rumah tetap kita masih punya peluang kemitraan di Indah Logistik ya, di Kota Bandung dan di seluruh kota di Indonesia. Ingat ya, komisi 20% untuk agen tingkat kecamatan, 45% untuk mitra franchise tingkat kota dan kabupaten. Dan insya Allah kita juga akan memberikan kemudahan-kemudahan buat Anda yang mau buka, cukup punya ruangan 3x3 udah bisa jadi agen. Syaratnya gampang dan komisinya juga luar biasa. Mau tahu lebih lanjutnya, hubungi saja kantor cabang kita di Bandung dengan Pak Supriyono, dan nanti juga dengan kami di kantor pusat ya, atau di www.indaonline.com. Kita ke Bu Inta di tengah-tengah sebagai sesi terakhir. Bu Inta, gimana nih orang bisa menikmati risolnya Bu Inta nih? Kalau tadi kan teman-teman deket ya yang ada di WA, ya kalau berteman dengan WA pasti lihat status Bu Inta dong. Kita yang nggak kenal gimana nih? Gimana caranya nih? Bikin akun Instagram, akun TikTok, terus juga ada di GoFood, GrabFood. Kalau aku nggak bisa nih, aku nggak punya aplikasi GoFood, GrabFood, aku nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Bagaimana caranya saya bisa nikmatin ini risol? Bisa melalui WhatsApp. Kalau nggak tahu nomornya? Gimana? Bisa ke kafe nanti. Bisa ke kafe. Kan banyak orang ya yang selain nomor kontak, gue males banget, gue pengen di kafe, ada nggak sih? Nah di mana kafe mana itu yang ada? Kafenya di Jack Runners Cafe di Jalan Panaitan, nomornya lupa. Selain di kafe, ada counter nggak yang disiapkan khusus untuk orang yang pengen lihat langsung, beli langsung? Oh, saya juga menitipkan di warung sayur gitu. Oh, gitu. Ada di Amira di Gria Caraka, ada juga warung sayur Amira yang di Cisaran Tengkulon. Oke, itu yang orang-orang yang mau nih ya. Tapi kalau pengen lebih detail ada di Instagram apa? Instagram Risol_Madim. Risol_Madim. Kalau TikTok? TikTok Risol Madim. Risol Madim. YouTube ada? YouTube belum. Belum ada. Nomor WA tadi kan ada tuh, sebutin aja. 0821 1782 1575. Oh gitu. Jadi ini diantar juga. Kalau ada orang Jakarta mau beli nih bisa diantar? COD-an COD-an ya? Oh gitu. Nanti bisa diantar sama anak saya. Jakarta sekalian syuting ya. Oke. Nah, ada peluang apa nih? Ada promosi apakah ada promo khusus di hari tertentu atau di momen hari ini, atau bagaimana? Selain orang jadi pelanggan, penikmat risol kita, ada peluang apa nih bisa diajak pemirsa di rumah? Apakah jadi reseller segala macam? Silakan. Untuk peluangnya sih bisa banget jadi reseller. Syaratnya hanya beli 10 box risol aja udah bisa jadi reseller. 10 box itu berapa duit ya?
Kurang lebih 290.000. Murah banget. Murah banget. 295 ribuan udah bisa jadi resellernya Risol Maddim dengan harganya, dengan rasanya yang selangit tapi harganya yang sebumi. Terbalik ya harga. Nah rasanya selangit. Oh iya benar. Oke, jadi kalau itu rasa bintang 5, harga Kaki lima. Iya. Baik, nah yang jelas kan Risol Maddim ini bisa didapat di mana saja ya bagi teman-teman yang memang mungkin lagi bete nih mau sarapan, ibu-ibu yang mau ngasih sarapan anaknya, itu bisa nanti di Instagramnya Risol_Maddim ya, silakan aja, itu katalog banyak ya. Banyak. Bisa langsung DM di situ juga ya. Oh iya, sama ini lupa tadi saya Apa menyebutkan, tuh? udah bersertifikasi halal. Oh, Jadi nggak sudah usah dihalalin. Khawatir, udah dihalalin. Jadi nggak usah khawatir, Nggak usah untuk khawatir yang ya. muslim aman. Aman. Ya kan dari sisi bahan-bahannya juga emang terjaga dari hal-hal yang tidak baik ya. Jadi Ya. masih oke. Tentu juga selain aman, kenyang, ya kan. Teman kopi, teman ngeteh ya, cocok deh. Saya ini sebenarnya pencinta risol loh, pencinta risol. Pokoknya praktis, tinggal Iya. goreng aja. Saya kalau ada gorengan ya, ada bakwan atau tahu, saya pilih risol dulu. Tapi kalau ini risolnya kan beda ya sama risol yang digoreng gorengan nih. Gitu. Nggak apa-apa deh, bukan bentuk risol deh. Ya digulung-gulung gitu loh. Ada nggak sih risol yang selain digulung itu? Nggak ada. Bukan risol kali namanya. Oke, Bu Nurhayati, silakan. Gimana cara dapetin ini tasonya Bu Nurhayati segera orang bisa nikmatin dan nggak pakai nunggu lama gitu. Oh, dulu pernah di Grab Mirsan ya, seperti yang saya bilang, pas saya lagi di luar ada yang pesen minta digoreng, aduh gimana, akhirnya nggak saya rawat, nggak diterusin di Grab Mirsan, jadi saya cenderung ke komunitas-komunitas, misalnya kayak di komunitas perempuan Salimah kan ada koperasi Kosuma, nah Kosuma kadang ngambil sekian pak gitu ya, langsung bayar. Terus kadang juga di Rumah Zakat, Basnas, karena dari instansi itu juga kan kadang ngasih support ya, sekarang lagi ngebikinin kemasan, sama mau ngurusin apa itunya, NIB udah halal, sekarang mau ke Haki. Jadi kadang sambil itu kalau meromoin untuk di Rumah Zakat pernah juga sampai pesen 400 pak untuk dibagikan gitu. Luar biasa. Jadi ternyata strategi marketing juga nggak cukup Komunitas. hanya dengan media online ya, Iya. bangun relasi dengan Bangun komunitas, relasi dengan ya. komunitas, gitu. Wah, dan itu bazar-bazar juga ikut ke sini Bu Intan? Ikut Bu? juga dapat info dari itu ya, komunitas dari Kosuma juga, Basnas, Rumah Zakat juga. Ada peluang untuk kerjasama reseller nggak sih? Ada. Jadi Seperti yang lain juga ya, minimal 10 dapat 20%. oh 20% Iya, potongan minimal gitu ya. pengambilan 10, dan untuk selanjutnya nggak harus 10 karena status Sedikit order dia berapa udah bebas ya? risol. Udah risol. Udah reseller maksudnya. Jadi ingat pengen risol ya. Pengen Jadi ngicipin ke bawah risolnya. ya, berarti collab ya. Besok-besok juga bikin risol. Oke, resellernya berapa sih yang udah terdaftar? Dikit sih, cuma yang pengurus kayak di pengurus koperasi Salimah gitu, kan masih gitu jaringan ya, aja ya. bukan personal perorangan. Jadi Kalau Bu Intan ada reseller berapa sih? Reseller kurang lebih 10. 10 ya? Bukan di luar kota juga nggak sih? Di luar kota belum ada. Oh, ini mau nanya nih, Bu, saya suka risolnya nih, tapi saya mau pakai brand saya, boleh nggak kirim sama saya polosan tanpa mereknya, boleh nggak sih? Waktu itu pernah ada, saya bolehin, tapi takutnya nanti kan nyimpennya mereka nggak bener atau gimana, jadi ya udah sementara nggak. Oh enggak dulu, jadi udah sama merek-mereknya ya? Merek-mereknya. Kan kalau ada orang tuh apa biasanya nih, maklon ya? Iya. Gitu. Kalau Jadi Bu- dengan merek sendiri Iya. gitu. Kalau Bu Nur ini? pernah banyak yang minta seperti itu. Jadi saya cuma di maklun produk, terus mereka yang mau ngebrand. Tapi bagi saya enggak, karena saya tidak hanya menjual barang, tapi juga Merek. pengen merek Oh, gitu. gitu. Karena kan untuk menemukan dengan komposisi rasa seperti itu nggak ujuk-ujuk. mudah, ya. Iya, jadi udah formulasi kayak gini, takaran segini gram. Resepnya Akhirnya pas ya. udah ketemu Iya. mereknya merek Orang orang lain. lain. Oh, Jadi gitu.
kan namanya sekarang Saya. ide bisnis Banyak, macam-macam ya. banyak yang minta Ya, seperti bukan hanya itu. makanan, kosmetik aja sekarang sistemnya ada maklon gitu ya. Dan kalau dulu di fashion di baju-baju ya, di butik-butik itu juga kayak di pasar Tanah Abang tuh ternyata banyak juga yang maklon dia jadi bikin, nanti dia tinggal branding. Oke. Nah, terakhir untuk bahan baku sejauh ini ada kendala nggak sih? Bahan baku enggak sih, cenderung aman. Dari sisi harga? Tak, kalau harga, saya emang naruh harga itu untuk ancang-ancang ketika bahan baku seperti daging naik, saya di harga udah aman. Udah aman. Dan ketika turun, saya diem aja. Ya. Ya enggak, setidaknya kan kalau kualitas rasa ya. Iya. Jadi kadang kan ada orang nih, aduh rasanya sih sama tapi ukuran dikecilin gitu karena harga naik, atau mungkin tetap ukuran yang sama tapi rasanya dikurangin gitu ya, itu Justru menyesuaikan harga. kalau ibu-ibu di grup-grup suka mengeluh, daging mahal nih, ayam mahal. Tenang, harga tasnya tetap sama kok. Iya. Karena ketika ayam murah, padahal saya udah nge-up gitu. Tapi jangan bilang-bilang ini. Dia ngomong di mana-mana. Oke, kalau Bu Ita gimana nih? Itu bahan baku aman ya? Aman, jadi udah ada batas seperti Ibu Nur juga, udah ada batas maksimalnya. Nah, begitu melampaui dari HPP, ya Nggak udah perlu naik lagi. nggak perlu naik, pasrah aja. Oke. Meskipun harga melambung tapi stok bahan aman nih, nggak langka ya? Aman, alhamdulillah. Sempet sih telur waktu itu, Langka? sempet langka, susah, Telur terus apa? naik telur ayam. Telur kodok mungkin langka ya. Oke, thank you banget ya sudah diskusi dengan kita, tapi kita belum ada satu lagi nih, Pak Supri. Peluang apa yang ditawarkan Pak Supri ini sebagai branch manager Indologistik Kota Bandung buat pemirsa di Bandung, Jawa Barat, dan di mana saja berada? Ya, untuk Indah Logistik Bandung, kita juga membuka peluang, yaitu untuk semua orang, semua kalangan, terutama untuk di kota atau kabupaten Bandung, kita bisa bekerja sama melalui mitra, yaitu namanya mitra otonom yang sudah terbukti. Kita mempunyai 43 mitra otonom tersebar hampir di kabupaten dan kota. Silahkan bila ingin bergabung, syaratnya sangat mudah, cukup ada tempat yang luasnya kurang lebih 3x3 dengan ada sarana prasarana dan lain. Nanti misalkan berminat bisa hubungi kami juga bercabang di Jalan Gede Bage nomor 165, atau di Google Map atau website juga kita ada, di TikTok kita juga ada, Indah Logistik Bandung. Jika ini berminat bisa hubungi. Nanti step by stepnya untuk mitra ini juga sangat mudah. Tentunya kita akan lihat dulu dari calon yang bermitra itu secara lokasi ini dari existing atau yang sudah ada itu ada atau tidak di daerah situ, dan jaraknya seperti apa, jauh atau tidaknya. Terus kita akan lihat juga survei apakah ada untuk loadingnya atau parkirnya, itu jadi syarat-syarat seperti itu. Dan setelah step by step atau syarat demi syarat sudah terpenuhi, nanti pendaftarannya sangat murah, itu untuk seumur hidup. Wow, sekali. Itu sekali saja hanya 2 juta. Itu bisa. Ibu ini bisa juga dong waris. jadi agen kita. Ya, bisa. Nanti bisa kita prospek juga. Salimah mungkin punya kantor koperasi atau sekretariat yang masih bisa diberdayakan, boleh jadi agen kita ya. Sangat di bisa. Bandung ada ya? Ada. Oke. Ada ini promo diskon nggak Pak Supri? Tentunya ada. Untuk promo diskon itu di hari Minggu kita diskon bisa sampai level yaitu 50%. 50% dari ongkir? Dari ongkir. Wow. Khusus hari Minggu ya? Khusus hari Minggu. Dan kita ada lagi untuk tanggal-tanggal merah. Tanggal merah, Tanggal diskon merah, khusus libur. tanggal merah. Iya, kita Nanti juga kasih ada merah diskon. semua tanggal. Kita ada diskon juga bisa maksimal Sampai dengan berapa persen? Sampai 50%. 50% juga promo. Berarti besok lusa ya tanggal 23. Iya. Tanggal 23 ini merah nih. Betul. Itu ada promonya berlaku. Berlaku. Boleh dicoba nanti ibu-ibu atau mau berkirim. Siap jemput atau harus Kita datang jemput aja? bisa. Wow, pemirsa, Iya. promonya keren banget, diskon sampai dengan 50% untuk hari Minggu dan hari libur ya. Hari libur. Itu selama promosi masih ada ya. Ya. Syarat ketentuan lainnya untuk dapetin promo itu apa sih? Syarat untuk promo ini tentunya juga ada minimal beratnya juga. Semakin berat barang yang dikirim 11 kilo ke atas ya? Iya, itu semakin murah. Oh, Itu contoh 11 kilo. Nanti misalkan 100 kilo ada juga yang lebih murah. Oke, Pak, kalau saya ini mau jadi langganan nih, Iya. terima langganan nggak sih?
Ya, sangat kita support ya. Jadi Indah itu sangat adaptif, yang mana kita bisa melihat peluang dan bisa mengikuti apa sih trennya atau kemauan dari customer. Jadi kita juga ada yang sistem pembayarannya itu cash, juga BB itu semacam dibayar di tujuan untuk ongkirnya. Gitu ya, kita juga melayanin corporate yang mana sifatnya kita kerjasama dengan ada perjanjian kerjasama, semacam pembayarannya itu invoice atau di belakang setelah pengiriman kita udah dilakukan oleh Indah. Oke, pemirsa di rumah, peluang-peluangnya sudah kita dengerin nih, dari peluang kuliner, peluang jasa kargo, Indah Logistik. Tapi ada satu lagi Pak, saya juga ingin nyampaikan nih, bagi teman-teman yang punya lahan 120 meter persegi masih kosong, atau punya 2 ruko bergandengan, atau memang punya modal nih, bingung mau usaha apa ya, jadi aja mitra franchise Indah Express tingkat kota kabupaten di seluruh wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat masih ada, khusus Garut, Sukabumi ya, Tasik sudah ada kita ya, Cirebon dan beberapa wilayah di Jawa Barat juga masih berpeluang. Silakan aja Anda tanyakan ke kami. Dilihat ya, komisi sama dengan 45%, depositnya ringan mulai dari 25 juta tergantung nanti grade-nya. Nah, 45% ini adalah sangat prospek ya teman-teman semua untuk bisnis jasa kargo saat ini. Jadi nggak perlu perlu gudang yang luas, nggak perlu mobil yang banyak, nggak perlu buka cabang atau bikin sistem. Cukup jadi mitra franchise Indah Express, Anda sudah punya usaha jasa kargo semudah tersenyum ya. Tentu syarat ketentuannya juga berlaku, silakan hubungi kami ya. Baik, di penghujung kita akan akhiri diskusi kita dengan para narasumber kita. Terima kasih Bu Narayati, terima kasih Bu Gita dan Pak Supri. Selendang sutra lagi. Aroma masakan di atas nampan. Cakep. Terima pesanan buat hajatan. Cakep. Bersama keyakinan ada harapan. Cakep. Bersama kesabaran ada kemenangan. Beli tomat di pasar Jumat. Cakep. Jangan lupa bawa kantong plastik. Kiriman hemat dan juga cepat. Langganan aja sama Indah Logistik. Dari Bandung ke Kota Lembang. Cakep. Rombongan besan berbaju batik. Cakep. Jangan bingung kalau kirim barang. Cakep. Langganan aja sama Indah Logistik. Belajar pantun. Iya dong. Dari Lampung ke Kota Palembang. Beli kemeja di Pasar Impres. Cakep. Jangan bingung kalau kirim barang. Cakep. Kirim aja sama Indah Express. Buat ibu-ibu yang soleha saya pantunin, tapi jawab amin ya. Kue cucur buatan Poleha. Makan berdua dibagi 3. Bersyukurlah wanita soleha, perhiasan di dunia, bidadari surga. Amin. Balas satu pantun boleh? Boleh, silakan. Kalau nggak dibalas kan orang yang balas. Makan ketupat sambil minum es. Cakep. 2024 UMKM sukses. Iya. Kayaknya 2024 pilih PKS. Boleh. Oke. So teman-teman semua, kita sudah tuntaskan diskusi kita bersama 3 narasumber kita yang luar biasa dan sudah memberikan inspirasi buat kita semua dan sekaligus juga memberikan peluang bahwa peluang bisnis itu selalu ada di mana saja dan kapan saja. Tapi ide bisnis yang paling bagus adalah ide yang dimulai segera. Ya, jadi jangan takut gagal karena gagal itu tidak ada, yang ada adalah menyerah. Kalau kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, setidaknya kita bisa menjadi manusia yang berguna. Tentu buat keluarga tercinta. Jadilah versi terbaik untuk diri dan pribadi kita serta keluarga yang mencintai kita semuanya. So, berapa banyak orang yang tidak bisa menjadi pejabat, tapi tidak sedikit orang yang bisa menebar manfaat. Tidak masalah tidak menjadi pejabat, tapi yang penting bisa menebar manfaat. Saya Hendriko, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
apa aja sih rangkaian anti-aging? He said, "Excuse me, beautiful." I said, "Aw, shucks." And then he asked, "Well, hey, wanna grab lunch?" Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling and I don't know why, but I won't fight these butterflies. I'm all about him, 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 and he's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about nobody. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Je veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Toi tu planes, planes, planes que la nuit, que la nuit. Tu crois que j'ai... What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya
hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille.
Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.